Halo, selamat pagi guys. Gue baru aja bangun. Terus apa? Dingin banget lagi. Kalau lihat di cuaca hari ini, Sarajevo mau hujan. Cuaca rata-rata mendung, suhu 13 derajat. Gue tinggal di tempat kayak ini nih. Ya, not bad lah. Ada hal yang menarik karena gue kan dari Pekalongan, gue orang kampung, jadi nggak tahu. Semalam waktu gue nyariin gimana untuk minum, masa nggak ada air, cuma ada mesin cuci, gimana? Ternyata minum semuanya pakai air dari sini. Oh iya guys, gue sekarang lagi di Sarajevo. Hari ini adalah hari kedua gue ada di Sarajevo. Mungkin gue bakal punya 3 hari di Sarajevo. Hari ini hari Sabtu. Oh ya, gue udah susun rencana juga sih sebenarnya ketika gue punya plan di Sarajevo, karena gue sekarang tinggal di apartemen yang lokasinya nggak jauh dari pusat kota tua Sarajevo, yaitu Bastarcia. Gue lihat di TikTok, gue lihat di YouTube, dan macam-macam platform media sosial lainnya. Gue bikin list yang mungkin, insya Allah, jika semuanya lancar, hari ini bakal gue kunjungin satu persatu. Yaitu, gue pertama mau kunjungin ke Latin Bridge. Terus, dekat-dekat Latin Bridge itu ada juga Sarajevo Assassination, lokasi dimana setahu gue ya, terbunuhnya pangeran Austria saat itu, si Franz Ferdinand. Kalau kita pernah mengulas lagi pelajaran zaman SD SMP tentang sejarah, itu dimana bermulanya Perang Dunia Pertama. Itu menarik untuk dikunjungi. Terus gue punya list juga untuk Emperor Mosque, itu masjid tua di dekat sini, peninggalan Ottoman juga itu masjid. Ada juga bangunan menarik yang nggak boleh kita lewatkan, Sarajevo City Hall, terus Kovaci Cemetery, kuburan lokal orang Bosnia kali ya, nanti lihat aja gimana, gue nggak tahu. Terus Sarajevo Geysiri Sebili. Nah, orang-orang kok ke Sarajevo nggak lengkap kalau nggak ke Sebili. Ini kayak apa ya dibilang, monumen atau air mancur atau apa gitu yang kata orang sih udah dibangun, udah ada sejak zaman Ottoman, jadi quite old, so menarik untuk dikunjungi. Terus ada juga Gazri Husrev Bek Mosque, ya itu masjid tua peninggalan dari Ottoman juga yang masih ada di dekat-dekat kota tua Sarajevo. Kalau nggak salah juga gue lihat di beberapa media sosial, Gazri Husrev juga memiliki suatu sekolah Islam gitu, kayak setingkat SMA, madrasah kayak gitu. Dia penghasil para hafiz dan hafizah yang ada di Bosnia. Jadi pondok terkenal yang sudah ada dari zaman Ottoman masih eksis sampai saat ini. Jadi ya semoga kita bisa berkesempatan untuk mengunjungi tempat tersebut. Terus ada juga Clock Tower, Taslihan, dan Cable Car. Jadi gue rencana mau siap-siap dulu karena cuaca cukup sejuk buat saya di sini. Oke, nanti gue siap-siap pakai jaket, pakai proper clothes lah. Kita keluar dan kita. Oke, saatnya untuk keliling Sarajevo hari ini. Saat ini gue lagi menuju ke Latin Bridge. Juga di dekat situ ada tempat bersejarah yang tadi gue bilang tentang Sarajevo Assassination, di mana pangeran Austria terbunuh oleh pemuda fanatik dari Serbia. Arah gitu. Oke, saat ini gue udah di Latin Bridge. Cuaca cukup cerah, tapi tetap aja sejuk, sekitar belasan derajat. Kalau lihat itu kan kota. Yok, neko da. Ja, idem.
dekat-dekat situ tempat tragedinya Frank Sardin. Let's see. Jadi inilah tempat dimana terjadi pembunuhan Pangeran Ferdinand, pangeran dari Austro-Hungaria yang saat itu kunjungan ke Yugoslavia di Sarajevo. Ya, karena Bosnia saat itu belum ada, masih Yugoslavia. Disinilah asal muasal tempat di mana Perang Dunia I dimulai. Oke guys, sekarang gua ada di pinggiran, masih di dekat-dekat daerah kota tua juga. Ini yang sering dinamakan Sarajevo City Hall. Nanti gua akan coba lihat dari ujung sana gimana ikoniknya bangunan ini. Kalau menurut gue ya, sebenarnya simpel aja sih. Mungkin memang bangunan yang khas mereka, cuman nuansa suara aliran sungai di sini dengan pemandangan-pemandangan simpel yang mungkin ya di Indonesia sebenarnya nggak kalah lebih keren juga ya. Cuman memang salah satu faktor yang menentukan banget kebersihannya sama sama suasana yang sejuk, menambah jiwa saya merasa kayak betah banget nih kota untuk ditinggalin. Sana Sarajevo, bukit-bukit. Kota tua ada di sana, di daerah sana kota tua atau Bastarsia. Oke, karena saat itu gue emang belum makan pagi, jadi sekalian sarapan dari makanan khas dari Bosnia, namanya itu cevapi. Di sini gue pesen cevapi yang isi 10, karena situ ada pilihannya isi 5, 10, 15. Gue sih isi 10 aja, kurang lebih harganya sekitar 12 km Bosnia. Oke guys, berikut gua tunjukin daftar harga di warung cevapi ini. Perlu kalian tahu, terhitung di September 2024 ketika gua kesini, 1 km Bosnia itu setara sekitar 8.500 rupiah kalau di uang kita. Jadi ya hitung-hitung aja sendiri tadi. Dan inilah dia guys, cevapi. Gua beli yang 10 potong dagingnya. Ini ada acar, ini ada roti apa nggak tahu namanya, jadi kita searching lagi di Google. Ini dagingnya. Ada sih dagingnya. Sebenarnya makanya sama roti ini, cuman gue tadi nyobain kayak gimana rasanya biar rasa dagingnya sumpah enak banget. Ada kayak garam atau beberapa bumbu-bumbu khas untuk nambahin cita rasa. Tapi 1 sampai 10, 8,5 sih.
Oke, sekarang gua ada di Masjid Ghazi Yusref. Masjid ini dibangun sekitar abad ke-16, berarti tahun 1500 Masehi sekian. Sini ada air mancur yang biasa digunakan untuk wudhu. Kalau hari Jumat katanya saking penuhnya orang sholat Jumat di dalam, mereka sampai di sisi-sisi luar ini memenuhi tempat halaman yang ada di kompleks Ghazi Yusref. Terus ada yang menarik juga di sebelah mana ini? Sebelah barat kali ya, dari Masjid Ghazi Yusref. Ini ada makam-makam, entah mungkin makam tokoh-tokoh Utsmani zaman dulu. Masih terjaga. Ini ada bangunan-bangunan lamanya. Di sini kalau nggak salah di kompleks dari Masjid Ghazi Yusref, mereka juga punya yang namanya Madrasah Ghazi Yusref. Nanti saya akan cari tahu tempatnya. Tapi yang jelas madrasah tersebut penghasil hafiz dan hafizah ternama sampai menjadi imam-imam yang ada di negeri Bosnia ini. Jadi sekarang gua di luar dari kompleks Masjid Ghazi Yusref. Sini ada toilet yang katanya ketika Ottoman ada di wilayah Bosnia ini, di Sarajevo, mereka membuat toilet tersebut sebagai toilet pertama yang ada di negeri Eropa. Karena dari negeri-negeri sebelumnya mungkin toilet itu belum ada sistem yang begitu bagus seperti halnya saat sekarang. Makanya kerajaan Ottoman saat itu mencetuskan untuk membuat toilet umum pertama yang ada di negeri Eropa. Sekarang kita ada di Taslihan. Taslihan juga merupakan bangunan peninggalan daripada Ottoman yang sekarang dijadikan taman terbuka yang cocok dinikmati ketika musim panas oleh warga setempat. Juga kalau malam untuk muda-mudi nongkrong, atau keluarga-keluarga yang punya anak kecil atau punya sanak saudaranya datang dari luar kota, mereka ajak nongkrong sini. Nah, kalau sekarang kita bergerak ke Sebili atau air mancur yang sudah ada sejak zaman Ottoman, dibangun pada tahun 1753 Masehi ketika pemerintahan Mehmet Pasha Kukavica, kemudian dipindahkan oleh arsitek dari Austria Alexander Vitek di tahun 1891 Masehi sampai sekarang yang bisa kita lihat di pusat kota tua, kota Sarajevo. Ada mitos menarik di sini bahwasanya siapa orang yang minum dari air yang ada di Sebili ini, konon katanya mereka akan bernasib baik untuk bisa berkunjung kembali ke kota Sarajevo. Jadi ya itu mitos ya kawan-kawan. Jadi yang mau percaya silahkan, yang enggak pun enggak apa-apa. Kita cuman bisa menghargai aja kepercayaan orang setempat.
Di balik hiruk-pikuknya kota Sarajevo maupun old town dari Sarajevo itu sendiri, ternyata ada tempat yang benar-benar sejuk, tenang, yakni ada di Sarajevo Kayseri. Gua pribadi nggak tahu apa arti Kayseri sebenarnya dalam bahasa lokal, entah itu suatu waterfall kecil atau aliran sungai. Cuman benar-benar di tempat ini suasana teduh, tenang, gemercik air, benar-benar bisa nenangin pikiran banget. Jadi jikalau lagi stres atau apa, mungkin orang-orang setempat bisa main ke sini. Jadi rasa yang tadinya penat pun akan sejenak hilang.